لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Insan TV dan pendengar radio Telaga Dakwah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan program acara Embun Pagi yang sebagaimana biasanya kita saksikan, kami siarkan secara langsung dari SDTI Imam Syafi'i Jember. Dan tentu pada kesempatan hari ini yaitu yang akan menjadi narasumber Fadilatul Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan sahabat tentunya. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan membahas mengenai keutamaan sahabat Zaid bin Aslam bin Nufail, dan semoga kita berharap dengan mendengarkan tuturan dan nasihat beliau dapat menumbuhkan dan dapat menambah rasa cinta kita kepada sahabat Nabi, kepada Nabi dan Allah Azza wa Jalla. Baiklah pemirsa, mari kita ikuti dan simak paparan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Allah perintahkan kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau, yang Allah yang begitu pengasihnya telah bersalawat untuk Rasulnya, dan para malaikat pun bersalawat untuk Rasulullah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi, untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabatnya. Amma ba'd. Pemirsa Insan TV rahimakallah dimanapun engkau berada, semoga Allah Jalla Jalaluh melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita pada pagi yang indah ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang pertama, ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu itu kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu itu kita dapat memahami mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam meminta rizki yang tayyib, rizqan tayyiban, karena pada hakikatnya yang memberikan rizki itu Allah. Naam, kita berusaha, kita diperintahkan untuk bekerja mencari rizki, tapi tetap yang dapat memberikan rezeki itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Innallaha huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin.
Sesungguhnya Allah lah Ar-Razzaq. Allah lah yang maha memberikan rizki. Dan dia maha kuat dan maha perkasa. Maka kita memohon rizki yang thayyib. Jangan sampai rizki yang kita bawa ke rumah kita, atau rizki yang kita kendarai, atau rizki yang kita pakai, apalagi yang kita makan bersama keluarga kita, itu ternyata barang yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan kita juga memohon kepada Allah amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Karena tidak semua yang beramal amalannya yang diterima. Sebagian orang berpikir yang penting kan sholat, yang penting kan bersolawat, yang penting kan berzikir, yang penting kan berhaji. Enggak. Yang penting bagaimana kita sholat diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit orang yang sholat masuk neraka. Allah Jalla Jalaluh berfirman, fawailul lil musallin, dan kecelakaanlah, kehancuranlah, azab wail untuk siapa? Untuk orang-orang yang sholat. Yang sholat aja masih diazab. Gara-gara sholat dia, amalan dia ternyata tidak sesuai. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, riak dalam sholatnya. Maka berusahalah tatkala kita beramal dalam urusan agama ini, untuk mendasari amalan itu dengan dua hal. Dasar yang pertama adalah niat yang ikhlas untuk Allah Jalla Jalaluh. Dasar yang kedua adalah ilmu tentang bagaimana pelaksanaannya. Dan tentunya itu berasalkan dari Allah dan Rasulnya. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tata cara sholat, itu yang kita amalkan. Maka insya Allah amalan kita akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Pemirsa Insan TV rahimakallah, pada pagi yang indah ini kita akan mengkaji tentang seorang Hanif, salah seorang dari orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menjalankan tauhid sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab ini bab hadithu Zaid bin Amr bin Nufail. Bab tentang Zaid bin Amr bin Nufail. Siapakah Zaid bin Amr bin Nufail ini? Sehingga Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang dia di kitab Manaqibus Sahabah. Sebelum kita berbicara tentang Zaid bin Amr bin Nufail, para pemirsa perlu memahami bagaimana background kondisi masyarakat Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peribadatan mereka, bagaimana agama mereka, bagaimana ritual-ritual mereka. Para ulama menjelaskan di kitab-kitab sejarah kondisi masyarakat Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kondisi yang begitu merajalela di bangsa Arab adalah kesyirikan. Mereka menyembah berhala-berhala, mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah pepohonan, apa saja mereka sembah. Allah menceritakan tentang itu di dalam Al-Qur'annya di dalam banyak tempat. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada mereka agar mereka bertauhid, agar mereka mengatakan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh, karena mereka memiliki banyak sesembahan pada waktu itu. Apa kata mereka?
aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu Tuhan? Ini sesuatu yang mengherankan. Itu kondisi masyarakat Arab. Di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Dan patung terbesar mereka yang ada di sana adalah Hubal. Yang kedua, mereka tidak beriman. Sebagian di antara mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata Allah menceritakan tentang mereka, ini kehidupan dunia. Hidup, mati, dan kita mati itu karena masa. Karena memang umurnya udah habis, selesai. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita tidak akan dibangkitkan. Pernah pada suatu saat datang seorang musyrik yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dia membawa tulang belulang yang sudah rapuh. Kemudian dia datangkan kepada Rasulullah SAW dan dia hancurkan. Dia bertanya, apakah Allah akan membangkitkan kita setelah kita menjadi tulang-tulang seperti ini? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Na'am wa yudkhilukan nar. Iya. Allah Jalla Jalaluh akan membangkitkan kita setelah kita menjadi tulang-tulang seperti ini dan memasukkan engkau ke dalam neraka. Itu akidah sebagian orang-orang musyrik di sana, orang-orang kafir sebelum diutusnya Rasul SAW. Yang ketiga, al-azlam, undian. Mereka itu percaya dengan undian, memiliki keyakinan bahwasanya mengundi nasib itu ada. Sehingga di penjaga atau juru kunci, kuncen mungkin yang disebut sebagian, juru kuncinya Hubal yang ada di Ka'bah itu, ya itu untuk di Mekah. Adapun Tuhan-Tuhan yang disembah di sebagian kota lain, mereka memiliki juru kunci, yang juru kunci itu menjadi tukang ngundi nasib. Disebutkan bahwasanya mereka punya tulisan-tulisan yang ada di lembaran-lembaran kayu atau lembaran-lembaran yang mereka biasa menulis di sana. Ditulis di sana, amarani Rabbi, Tuhanku memerintahkanku. Yang kedua, nahani Rabbi atau mana'ani Rabbi. Yang kedua, aku dilarang oleh Tuhanku. Yang ketiga, ditulis di situ, ghafal. Artinya dilotre kembali. Jadi ketika mereka mau pergi, mereka akan berangkat ke sana. Ketika mereka mau menikahkan putrinya umpamanya, mereka mau buka dagangan, mereka mau melakukan tindakan-tindakan yang buat mereka itu sangat penting, maka mereka akan datang ke kuncen patung-patung ini untuk menanyakan nasib mereka. Datang kepada mereka, maka tuh kuncennya mengocok ya, seperti kalau kita lihat kadang-kala ada arisan yang dikocok itu modelnya, tapi dulu itu letak lotrenya ini ada di dalam kantong dari kulit. Jadi dikocok, kemudian dimasukkan tangannya, kuncennya, terus diambil. Kalau yang keluar amarani Rabbi, Tuhanku memerintahkan kepadaku, maka mereka berangkat. Yang mau buka toko, yang mau menikahkan putrinya umpamanya, mereka akan melaksanakan. Tapi kalau yang keluar adalah dilarang, maka mereka menunda. Kalau yang keluar ghafil atau ghafal, artinya diundi kembali, maka mereka mengundi kembali. Seperti itulah sebagian akidah mereka, dan Allah melarangnya setelah datangnya Islam. Allah mengatakan Jalla Jalalu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh.
la'allakum tuflihun. Azlam itu termasuk dari perbuatan syaitan. Kemudian di antara kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu, mereka membunuh anak perempuan ketika mereka kecil. Karena apa? Karena beberapa sebab. Satu sebabnya mereka takut anak perempuan itu menjadi aib, menjadi celah buat mereka tatkala mereka besar, kemudian menjadi pezina, menjadi pelacur, atau bahkan nanti anaknya mungkin akan ditawan, dijual belikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mereka bunuh. Mereka membunuhnya dikarenakan mereka, kecemburuan mereka terhadap anak-anaknya. Sebab yang kedua dikarenakan takut kelaparan. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut kelaparan. Itu kondisi bangsa Arab. Namun tidak semua akidah-akidah itu, kebiasaan-kebiasaan itu tidak untuk semua bangsa Arab. Karena ada di antara mereka yang menghormati para wanita. Buktinya masih ada generasi selanjutnya. Karena ada wanita yang hidup, sehingga wanita itu melahirkan para sahabat. Kalau ternyata kebiasaan orang Arab itu membunuh semua wanita, ya habislah orang Arab semuanya. Nggak bakal ada, karena ibu mereka sudah mati semuanya. Tapi ternyata tidak. Kita akan membaca hadis Zaid bin Amr bin Nufail. Ada apa dengan dia? Dia termasuk bangsa Arab yang meninggalkan semua kebiasaan Arab. Bahkan dia disebutkan termasuk berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pada hakikatnya di situ ada Baitullahil Haram. Di situ ada rumah Allah. Disitulah Nabi Ibrahim melaksanakan haji. Disitulah Nabi Ismail diutus. Dan disitulah mereka melaksanakan ritual-ritual peribadatan kepada Allah yang murni untuk Allah, jauh dari kesyirikan. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsani Muhammad bin Abi Bakar, telah mengajarkan kepada aku Muhammad bin Abi Bakar. Qala haddatsana Fudail ibn Sulaiman, telah mengajarkan kepada kami, dia berkata, Fudail bin Sulaiman. Dia berkata, haddatsana Musa bin Uqbah, telah mengajarkan kepada kami Musa bin Uqbah. Dia berkata, haddatsana Salim ibn Abdullah, telah mengajarkan kepada kami Salim ibn Abdullah, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiya Zaid bin Amr ibn Nufail bi asfala baldah qabla an yanzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyi. Disebutkan di sini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Di mana? Di salah satu tempat di Mekah, di jalan menuju Tan'im. Rasul bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Qabla an yanzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyi. Sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi nabi. Karena kita mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi ketika umur beliau berapa? 40 tahun. Bicara 40 tahun, manusia tatkala sampai kepada umur 40 tahun, Allah perintahkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang kalau sudah sampai umur 40 tahun tuh, yang katanya, dan memang itu benar, umur manusia mencapai puncak masa mudanya, habis tuh masa mudanya. Dia akan berpindah kepada masa tua.
ketika umur dia 40 tahun. Dan 40 tahun ini bukan 40 tahun Masehi. Hitungannya ingat, bukan kita lahir tanggal 5 Agustus 1975 atau anggap 12 Februari 1975. Oh, berarti saya umur 40 tahun. Udah lewat tuh. Udah lewat setahun kira-kira. Karena hitungan 40 tahun diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Hijriyah. Maka seharusnya seorang muslim paling tidak dia mengetahui kapan tuh dia sampai umur 40 tahun dengan mengenali tanggal lahirnya secara Hijriyah. Sehingga dia banyak-banyak berdoa ketika sudah sampai umur 40 tahun itu. Zaid bin Amr bin Nufail berjumpa dengan Nabi sebelum Nabi umur 40 tahun. Sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Faquddimat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sufrah. Fa'aba an ya'kula min. Disuguhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam makanan. Sesembelihan pada waktu itu. Disebutkan bahwasanya yang menyuguhkan adalah Zaid bin Harithah. Ketika disuguhkan, fa'aba an ya'kula minha. Zaid bin Amr bin Nufail enggak mau makan. Ketika disuguhkan makanan itu dia tidak mau makan. Apa kata Zaid? Inni lastu akulu mimma tadhbahuna ala ansabikum. Wala akulu illa ma dhukira smullahi alaihi. Subhanallah. Kata Zaid bin Amr, aku tidak akan makan makanan kalian. Kenapa? Aku tidak memakan daging yang disembelih binatangnya itu untuk patung-patung. Dan aku tidak makan makanan yang ketika menyembelihnya tidak dibacakan nama Allah di sana. Subhanallah. Ini Zaid sebelum diutusnya Nabi, dia mengatakan hal itu. Para ulama menjelaskan, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menguraikan yang dilakukan oleh Zaid bin Amr ini bisa jadi karena ijtihad dia, karena pendapat dia. Dia melihat gak mungkin aku menyembelih atau memakan makanan yang disembelih untuk patung-patung. Dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau mau makan makanan yang disembelih untuk patung-patung? Para ulama menjelaskan tidak. Jadi Nabi pun ketika menyembelih itu memang di dekat Mekah atau di dekat Ka'bah situ ada yang namanya ansab, ada batu tempat menyembelih. Di sana orang-orang biasa menyembelih. Bisa jadi mereka menyembelih untuk patung-patung dan bisa jadi mereka menyembelih hanya menyembelih di sana saja. Tapi tidak ditujukan untuk patung-patung. Jadi kembali kepada niat orang menyembelihnya. Dan dia mengatakan, aku tidak mengkonsumsi daging yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Dia tidak mau makan. Wa anna Zaid bin Amr kana ya'ibu ala Quraisyin dhabaihahum. Zaid bin Amr ini mencela orang-orang kafir atas sesembelihan mereka. Subhanallah jemaah. Manusia itu fitrahnya bertauhid. Fitrah seorang manusia itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala selama tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, oleh orang tua, oleh keluarga, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang membuat anaknya itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Tapi kalau manusia pada hakikatnya dia fitrah. Yang menciptakan dia itu Allah. Mana mungkin dia akan minta kepada patung-patung. Padahal dia tahu bahwasanya berhala-berhala atau apa saja yang dipuja oleh mereka tidak pernah menciptakan mereka. Bagaimana dia memohon kepada dia? Zaid bin Amr bin Nufail mencela orang-orang Quraisy atas perbuatan mereka. Menyembelih untuk berhala-berhala. Menyembelih untuk gunung,
menyembelih mungkin untuk lautan, untuk apa saja, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim pada hakikatnya sesembelihan dia itu hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Zaid bin Amr ketika mencela orang-orang kafir, apa yang dia katakan? Asyatu khalaqaha Allah wa anzala laha minas samaa'i ma'an wa anbata laha minal ard thumma tadhbahunaha ala ghairi ismillah inkaran lidzalika wa idhaman lahum. Kata Zaid bin Amr, dia ni belum masuk Islam, dalam artian dia masih berada di atas agama Nabi Ibrahim yang lurus, karena Nabi belum diutus pada waktu itu. Zaid biasa mencela orang-orang Quraisy. Dia mengatakan itu kambing. Siapa yang menciptakannya? Allah Jalla Jalaluh yang menciptakannya. Siapa yang memberi makan itu kambing? Allah yang menurunkan hujan dari langit, kemudian menumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan. Rumput tumbuh dengan segar dan hijau. Kambing itu makan dari situ. Dari mana? Dari Allah. Dari pemberian Allah semuanya. Lalu kalian menyembelih kambing itu dengan tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ini satu hal yang sangat mungkar sekali. Ketika Allah yang menciptakan, Allah yang memberi makan, lalu kita menyembelihnya tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Idzan Zaid bin Amr bin Nufail, salah seorang yang masih berada di atas agama Nabi Ibrahim, dan dia menyuruh orang bertauhid juga pada waktu itu, agar kau ini beriman kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu keimanan orang-orang kafir Quraisy. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Andai kata kau tanyakan kepada mereka Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka adalah Allah Jalla Jalaluh. Terus kenapa mereka menyembah berhala-berhala? Kenapa mereka menyembelih, memotong untuk berhala-berhala? Apa kata mereka? Mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kita ini, sesembahan kita untuk mereka ini hanya sekedar perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT. Karena mereka percaya itu patung, itu berhala, itu gunung, itu pohon, itu batu nggak bisa apa-apa. Tapi mereka meyakini itu perantara, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua, Imam Bukhari mengatakan qala Musa haddatsani Salim ibn Abdullah. Musa ibn Uqbah mengatakan telah mengajarkan kepada aku Salim bin Abdullah bin Umar. Wala a'lamuhu illa tahaddatsa bihi an Ibn Umar, dan aku tidak mengetahui kecuali dia meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar. Anna Zaid bin Amr bin Nufail. Ini cerita tentang Zaid bin Amr bin Nufail. Bagaimana kisah dia? Kata Abdullah bin Umar, Zaid bin Amr bin Nufail pernah melakukan perjalanan menuju ke negeri Syam. Yas'alu 'anid dini wa yatba'uh. Dia bertanya tentang agama yang benar. Zaid bin Amr bin Nufail mencari kebenaran. Dia tidak menanti sehingga datangnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai hamba Allah, kita diperintahkan untuk mencari kebenaran. Kita melihat sekarang umpamanya di Indonesia, Ustaz, kita bingung nih, yang benar yang mana? Itu katanya benar, yang itu ngomongnya benar. Cari kebenaran dengan berpatokan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya, dan penjelasan para sahabat Nabi yang mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridha dengan mereka. Kita diperintahkan untuk mencari dan berdoa memohon kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar agar kita bisa mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang
batil itu batil dan kita bisa menghindari. Zaid bin Amr bin Nufail berangkat ke Syam. Karena negeri Arab itu, Jazirah Arab itu, mereka nyambung dengan Syam. Dengan negeri Yordania, Palestina, Libanon, dan Suria. Yang disitulah agama Nasrani, agama Yahudi lebih banyak tersebar. Maka dia berangkat ke Syam untuk mencari agama di sana. Falaqiya 'aliman minal Yahud fasa'alahu an dinihim. Dia bertemu dengan salah satu pendeta Yahudi. Maka dia bertanya tentang agama Yahudi ini. Gimana nih agama Yahudi? Faqala inni la'alli an adina dinakum fa'akhbirni. Kata Zaid bin Amr, tunjukkan kepadaku agama kau ini gimana sih? Mungkin aku bisa mengikutinya. Kalau dia merasa agama itu benar, maka dia akan mengikutinya. Faqal, kata pendeta Yahudi ini, la takunu ala dinina hatta ta'khudha binasibika min ghadabillah. Engkau tidak bisa masuk ke agama kita ini kecuali dengan syarat engkau harus mengambil bagian dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atas tindakan-tindakan mereka, membunuh para nabi mereka, melakukan riba, melakukan tindakan-tindakan kemungkaran. Di dalam surat Al-Fatihah kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Yang dimurkai Allah adalah Yahudi. Dan siapa yang ikut dengan jalan mereka, waladhdallin, dan tidak pula jalan orang-orang yang tersesat. Itu orang-orang Nasara dan yang seperti mereka. Apa kata Zaid? Ma afirru illa min ghadabillah, wala ahmilu min ghadabillahi syai'an abada. Aku ini kepingin masuk ke agamamu karena aku melarikan diri dari amarah Allah. Zaid bin Amr melihat kaumnya berbuat kesyirikan, menyembah berhala, menyembelih untuk selain Allah. Kata Zaid, aku ini keluar dari agama itu, dari kebiasaan orang-orang kafir itu karena aku takut dari amarah Allah. Aku tidak akan mengambil bagian sedikit pun selama-lamanya dari amarah Allah SWT. Wa anna astati'u. Dan siapa yang bisa menanggung amarah Allah? Dan mana mungkin aku bisa menanggung amarah Allah? Ini kata Zaid bin Amr. Fahal tadulluni ala ghairih? Kemudian dia bertanya, apakah engkau mau menunjukkan kepada aku selain agamamu ini, yang benar, yang jauh dari amarah Allah? Apa kata pendeta Yahudi? Ma a'lamuhu illa an yakuna hanifan. Kata pendeta Yahudi, aku tidak tahu agama yang orang itu jauh dari amarah Allah kecuali dia menjadi orang yang hanif, orang yang lurus. Karena Ibrahim ummatan qanitan hanifan lillah. Ibrahim itu adalah sosok seorang umat sendirian, beliau itu yang taat kepada Allah, yang hanif, lurus, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu yang dikatakan hanif. Akhirnya Zaid bertanya, wa mal hanif? Orang yang hanif itu gimana sih? Qala dinu Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Lam yakun Yahudiyan wala Nasraniyan wala ya'budu illallah. Nabi Ibrahim itu orang yang hanif, dia bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari agama Yahudi, dan dia bukan dari agama Nasrani, dan dia tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Fa kharaja Zaid falaqiya 'aliman minan Nasara fadzakara mithla. Akhirnya Zaid meninggalkan itu pendeta Yahudi. Dia melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan itu dia bertemu dengan pendeta dari agama Nasara, dari agama Nasrani. Kita tahu bagaimana agama Nasrani yang mereka mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus.
3 itu 1, 1 itu 3. Maka datanglah Zaid menyumpai pendeta Nasrani ini. Dia sama yang dia katakan, seperti apa yang dikatakan kepada pendeta Yahudi. Lalu pendeta Nasrani ini mengatakan, lan takuna ala dinina hatta ta'khudha binasibika min la'natillah. Engkau tidak akan bisa berada di atas agama kita kecuali engkau mengambil bagianmu dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baru bisa jadi agama Nasrani. Qala ma afiru illa min la'natillah wa la ahmilu min la'natillah wala min ghadabihi syai'an abada wa anna astati'. Kata dia, aku tidaklah lari kecuali dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak akan membawa sedikit pun dari laknat Allah dan amarahnya selama-lamanya. Mana mungkin, aku gimana bisa membawanya? Fahal tadulluni ala ghairih? Tanya lagi kepada dia, ini mencari kebenaran. Apakah engkau mau menunjukkan kepada aku agama selain itu, yang tidak ada laknat Allah SWT, tidak ada amarah Allah? Apa kata pendeta Nasrani ini? Ma a'lamuhu illa an yakuna hanifan. Aku enggak tahu agama selain Nasrani dan Yahudi ini kecuali orang itu menjadi orang yang hanif. Wa mal hanif? Tanya lagi. Padahal dia udah tanya sama pendeta Yahudi, tapi dia ingin memantapkan hatinya. Apakah ucapan ini pendeta Nasrani sama dengan pendeta Yahudi tentang orang yang hanif, orang yang lurus, yang bertauhid itu? Qala dinu Ibrahim. Kata pendeta Nasrani ini, hanif adalah agamanya Nabi Ibrahim. Lam yakun Yahudiyan wala Nasraniyan wala ya'budu illallah. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Nasrani, dan dia tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Zaid bin Amr, falamma ra'a Zaidun qawlahum fi Ibrahim alaihissalam kharaj. Ketika Zaid bin Amr memahami apa ucapan mereka tentang Nabi Ibrahim, maka keluarlah dari Syam itu. Falamma baraza rafa'a yadayhi. Ketika dia sudah keluar dari rumah, pendeta Nasrani itu berada di alam yang terbuka, dia mengangkat kedua tangannya, mengatakan, Allahumma inni ashhad anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku di atas agamanya Nabi Ibrahim. Tidak menyembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Itu sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan, wa qala al-Laits kataba ilayya Hisham an abihi an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, telah menulis kepada aku Hisham dari ayahnya, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, Asma berkata, ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail qa'iman musnidan dhahrahu ila al-Ka'bah. Aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail, dia berdiri menyandarkan punggungnya kepada Ka'bah, seperti orang yang lagi ceramah berdiri di sana. Yaqul ya ma'syara Quraisy. Ini Asma menyaksikan kejadian itu. Asma udah lahir dan udah besar pada waktu itu. Dia mendengar Zaid berkata, wahai orang-orang Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi. Demi Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang berada di atasnya, di atas agamanya Nabi Ibrahim selain aku. Wa kana yuhyil mau'udah. Asma cerita, Zaid bin Amr ini menghidupkan anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Bagaimana caranya? Yaqulu lirrajul idza arada an yaqtula ibnatah. Dia berkata kepada orang yang hendak membunuh putrinya. Ketika orang itu hendak membunuh putrinya, la taqtulha ana akfika mu'nata. Udah, kau bunuh dia. Kasihkan kepada aku. Aku yang akan membesarkan dia. Subhanallah. Dia melihat kemungkaran itu terjadi dan dia berusaha untuk merubahnya dengan cara itu. Sudah, jangan kau bunuh itu putri, berikan kepadaku. Aku akan membesarkan dia. Fayakhudhuha. Maka diambillah itu perempuan, dibesarkan oleh dia. Fa idza tara'at qala li abiha
In syi'ta dafa'tuha ilaika wa in syi'ta kafaituka mu'nataha. Ketika udah gede, udah besar itu anak perempuan, maka dia berbicara. Dia menyumpai orang tuanya mengatakan, kalau kau mau kau ambil dia. Silahkan. Kalau kau tidak mau ya aku tetap akan menjaga dan merawatnya. Masya Allah. Itulah Zaid bin Amr bin Nufail. Bagaimana kondisi dia? Dia meninggal sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia belum pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi jadi Nabi. Karena dia wafat sebelum itu, dikatakan bahwasanya wafatnya dia sebelum kira-kira beberapa tahun sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan di sini, Al-Hafidz Ibnu Hajar menceritakan dia meninggal dalam perjalanan dari Syam menuju ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Itulah cerita tentang Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi pada hakikatnya orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dan orang-orang yang hidup kemudian meninggal belum sempat atau belum pernah mendengar tentang dakwah tauhid, tentang dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menguji mereka pada hari kiamat itu. Karena Allah tidak akan memberikan azab kepada satu kaum, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita tidak akan mengutus satu kaum sampai mengutus kepada mereka. Kita tidak akan mengazab suatu kaum, memberikan siksa kepada satu kaum sampai kita mengutus kepada mereka utusan kami. Dan manusia memiliki fitrah. Fitrahnya itu akan menentukan dia apakah dia dalam kondisi beriman atau dia telah rusak fitrahnya sehingga berada di atas kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari ini berkaitan dengan Zaid bin Amr bin Nufail rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin kita akan melihat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Dari Rizal di Singkawang. Wa fika wa barak. Apakah bisa rusak tauhid seseorang apabila dia sering melakukan bid'ah karena kejahilan, tidak mau tahu dan kesombongan, tahu tapi tidak mau ambil tahu? Mohon pencerahannya. Syukran jazakallah khairan atas ilmu yang bermanfaat. Berkaitan dengan perbuatan bid'ah, pada hakikatnya bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada bid'ah mukaffirah dan ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam dengan bid'ah itu. Dan ada bid'ah yang menyebabkan orang itu menjadi fasik. Para ulama membahas secara panjang lebar di kitab-kitab tauhid tentang hal ini. Jadi orang yang melakukan tindakan bid'ah, ada tindakan bid'ah yang tidak sampai kepada tingkat kekufuran, tapi dia melakukan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Insan TV rahimakallah, dalam kondisi sekarang yang kita menjadi bingung melihat mana yang benar. Tadi dikatakan dia ini melakukan bid'ah karena kejahilan atau karena kesombongan. Terus dia melakukan hal itu. Dalam kondisi kita nggak tahu, bingung menentukan mana yang benar. Ini bilang boleh, ini bilang nggak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa, kata Nabi, yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kondisinya benar-benar membuat orang bingung sehingga dia tidak tahu. Apa solusinya? Nabi SAW yang begitu cintanya kepada kita, beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Ketika kalian melihat banyak perpecahan, perselisihan, fa'alaikum bisunnati. Kalian cari itu sunnahku.
pegang tuh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian pegang, kalian gigit dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Nama khulafaur rasyidin. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita meyakini kebenaran sabda itu. Jadi menyikapi orang yang seperti ini, kita kasih nasihat dia, udahlah daripada kita ribut. Ada yang mengatakan ini boleh, ini nggak boleh. Kita tanya gimana sunnah Rasul SAW. Nabi mengatakan apa? Bagaimana contoh dari Rasul SAW? Insya Allah kita akan selamat. Karena memang kita berusaha untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang benar-benar melaksanakan Islam seperti yang dilaksanakan oleh Rasul SAW bersama para sahabat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fik. Ustaz, saya tanya, di beberapa buku sejarah diceritakan sering sahabat bermimpi tentang sahabat-sahabat yang mati syahid, tinggal di istana indah dengan taman sebagai gambaran, dan mimpi mereka benar. Apakah mimpi ini Allah yang menampakkan surga yang tidak bisa dibayangkan indahnya? Adakah hadis yang menjelaskannya? Syukron dari Ummu Abdillah, Ungaran. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan mimpi para sahabat, bahkan mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang surga yang mereka melihat fulan sudah masuk surga, itu hanya mimpi. Dan mimpi ini belum tentu itu yang dilihat. Seperti orang bermimpi umpamanya, dia, Ustaz, saya bermimpi memetik buah, umpamanya buah pepaya. Melihat di antara buah pepaya itu ada yang matang, anak petik. Takwil mimpi itu terkadang apa? Oh, akan ada yang meninggal dari saudaramu atau gimana. Jadi apa yang dilihat oleh mereka itu bukan nanti yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar." Yang tidak pernah dilihat oleh mata tentang surga yang hakiki itu. Tapi maksudnya orang itu hidup di kenikmatan, hidup di atas ya kebahagiaan, itu sebagai pertanda kebaikan saja. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat hal itu. Beliau melihat bagaimana surga Allah Subhanahu wa taala, dan ditampakkan kepada beliau tentang azab-azab bagi penghuni neraka di sana. Wallahu a'lam bissawab ya. Assalamualaikum Ustaz, apabila saudara kita menyembelih membaca bismillah, tetapi untuk sesajen penjaga gunung, apakah kita boleh memakan makanan sesajen itu? Dari Muhammad Fauzan di Pekalongan, Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan menyembelih. Wala ta'kulu mimma la yuzkar ismullah alaih. Janganlah kalian makan makanan yang tidak disebutkan nama Allah di situ. Terus bagaimana Ustaz? Ini fulan menyembelih dengan nama Allah tapi untuk sesajen. Nggak boleh. Kenapa? Karena nama Allah itu bohong-bohongan buat dia. Mereka menyembelih untuk siapa? Bukan untuk Allah. Dan orang-orang kafir Quraisy itu mereka ada yang menyembelih dengan nama Allah tapi untuk patung-patung mereka. Karena berarti mereka menyembelih itu untuk siapa? Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim diharamkan baginya apa? Bangkai. Kemudian yang disembelih untuk patung-patung itu, darah, itu diharamkan bagi mereka. Khinzir juga diharamkan bagi mereka. Itu hal-hal yang diharamkan, maka kita tidak boleh memakannya. Yang menyembelih orang Islam baca bismillah tapi untuk larung laut umpamanya, ditujukan untuk itu, ditujukan untuk sesajen gunung, maka kita tidak boleh memakannya. Karena pada hakikatnya
kita telah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dia menyembelih untuk sesajen, berarti dia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dubiha ala nusuk, disembelih untuk sesajen-sesajen itu diharamkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, apabila salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi pada Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merelay program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.